Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Baik, semua sehat ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Baik, silahkan Ketua Kelas, Bintang, boleh dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum dimulai pelajaran ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bintang sudah memimpin doanya untuk hari ini. Ibu absen terlebih dahulu ya. Sebentar. Renaldi. Hadir, Bu. Oke, Fitri Rindiani. Fitri. Sabrina. Hadir, Bu. Dwi Widyastuti. Hadir, Bu. Dinda Aprilia. Hadir, Bu. Feliza. Hadir, Bu. Cindy Nurjana. Hadir, Bu. Bintang Mahardika. Hadir, Bu. M. Raffi Hidayat. Hadir, Bu. Nur Wahid. Nur Wahid sakit ya? Iya, Bu. Tadi dia izin, Bu. Oke. Adenda. Hadir, Bu. Hanifah. Hadir, Bu. Eki. Hadir, Bu. Salsa. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir kecuali Wahid ya. Wahid izin ya? Iya, Bu. Iya, baik. Oke. Sebelum masuk ke materi hari ini, ya, Ibu mau mengulas materi yang minggu lalu, ya. Materi minggu lalu itu tentang prosedur, ya, kaidah kearsipan, ya. Masih ingat nggak kira-kira syarat untuk menjadi pegawai arsip itu apa? Ada yang ingat? Ayo. Boleh? Syarat untuk menjadi pegawai arsip. Ayo, masih pada yang ingat nggak? Materi minggu yang lalu. Ya. Materi prosedur dan kaidah kearsipan. Berpendidikan sekolah menengah dan memiliki kecerdasan normal. Baik, terus apa lagi? Yang lain mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Syarat-syarat pegawai kearsipan adalah 1. Memiliki pengetahuan umum dan pengetahuan tentang seluk-beluk organisasi tempat kerja. Yang kedua, memiliki keterampilan dalam menata arsip. Yang ketiga, cerdas, jujur, loyal, sabar, ramah, periang, tekun, rajin, teliti, rapi, dan dapat menyimpan rahasia. Ya, bagus. Salsa sama Adinda ya. Jadi itu ya untuk syarat menjadi seorang pegawai arsip. Berarti kalian masih
mengingat materi yang kita pelajari minggu yang lalu. Baik, kita masuk ke materi minggu ini, yaitu tentang peralatan kearsipan ya. Ibu coba share screen dulu ya. Sebentar ya. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Ya. Bisa kalian lihat di slide, itu ada pada kompetensi dasar untuk pengetahuan itu di 3.3 ya, yaitu menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Untuk keterampilannya itu nanti ada di KD 4.3 ya, yaitu menggunakan peralatan kearsipan. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya yang pertama, setelah nanti Ibu memaparkan materi melalui PPT, ya, melalui Zoom ini, maka kalian akan dapat mendefinisikan pengertian peralatan kearsipan, terus merinci macam-macam atau jenis-jenis peralatan kearsipan dengan tepat, santun, dan percaya diri. Ya, yang kedua, setelah Ibu memaparkan materi melalui PPT ini, kalian dapat mengemukakan kriteria pemilihan peralatan kearsipan dengan tepat, santun, dan percaya diri. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, oke, lanjut ke penilaian, ya. Nah, untuk penilaian ini Ibu ada mengambil 3 penilaian. Ya, perlu diperhatikan. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Ya. Untuk penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini nanti Ibu nilai dari keaktifan kalian di dalam mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Terus yang kedua, Ibu lihat dari kedisiplinan kalian, ya. Terus tanggung jawab kalian dalam mengerjakan tugas, ya. Kekompakan kalian atau kerjasama kalian dalam mengerjakan tugas kelompok, ya. Terus yang kedua pengetahuan, nanti pengetahuan Ibu akan ambil nilai dari pekerjaan kalian ya, dari pretest maupun posttest ya. Terus yang ketiga adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini Ibu akan nilai dari hasil pekerjaan kelompok kalian yang akan kalian kerjakan nanti ya. Untuk KKM-nya 78 ya. Tapi apabila kalian memenuhi ketiga kriteria penilaian ini, Ibu harap penilaian atau nilai kalian akan lebih dari 78. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Paham ya? Semoga nilai kalian di atas 78 ya. Oke. Siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, oke. Sudah sarapan semua ya? Alhamdulillah udah, Bu. Alhamdulillah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, kita mulai untuk materi hari ini. Nah, silakan lihat slide semuanya ya. Ibu menunjukkan ada sebuah gambar. Nah, coba analisis. Gambar itu menunjukkan apa? Berbicara apa gambar itu? Ayo, ada yang tahu?
Ruang yang sangat berantakan. Ruang yang sangat berantakan. Siapa tadi? Dinda ya? Cindy, Bu. Cindy ya? Oke, yang lain? Meja kerja. Meja kerja. Yang lain? Ayo, coba dianalisis. Gambar apakah itu? Yang lain? Ada yang mau berpendapat? Oke, ya. Di situ coba kalian lihat ada apa aja yang ada di situ. Ada kabinet, Bu. Filing kabinet. Bu. Piring Terus kabinet. ada filing kabinet. Ya. Nah, filing kabinet itu gunanya untuk apa di situ ya? Di gambar itu. Untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih aktif. Ya. Kalau filing kabinet itu untuk menyimpan berkas atau dokumen, ya. Tapi di gambar itu digunakan untuk apa ya? Apakah untuk menyimpan dokumen di situ? Enggak, Bu. Tidak ya. Iya, Bu. Ya. Berarti gambar di slide itu menyatakan bahwa keadaan kantor ya yang dokumen-dokumen atau berkas penting itu berserakan ya, tidak tertata dengan rapi ya. Terus catatannya ya, seperti ini ada filing kabinet itu tidak dipergunakan dengan semestinya ya. Itu sampai sini paham ya? Paham, Bu. Nah, itu terjadi mungkin di beberapa kantor yang mengalami seperti ini, ya. Nah, kita akan bahas peralatan kearsipan itu apa sih, ya. Nah, bisa dibacakan silahkan, Dwi. Peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Peralatan pada umumnya tahan lama karena dibuat dengan bahan-bahan kuat seperti logam, aluminium, kayu, besi, dan plastik. Oke, bagus Dwi ya. Jadi peralatan kearsipan itu adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan, ya. Nah, untuk alat kearsipan sendiri itu biasanya dibuat dari bahan yang kuat, ya, seperti logam, aluminium, terus kayu, besi, plastik, ya. Supaya apa? Supaya arsip atau supaya dokumen yang kita simpan itu dapat terpelihara dengan baik, ya. Itu dinamakan dengan peralatan kearsipan. Nah, Ibu lanjut sekarang, fungsinya untuk apa peralatan kearsipan? Bintang, boleh dibacakan Bintang? Fungsinya untuk apa Bintang? Fungsinya untuk silakan dibaca di slide Bintang. Fungsinya untuk apa? Langsung di sekolahan. Cindy, coba Cindy. Sebagai sarana penyimpanan arsip. Sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan. Sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip tahan lama. Bagus. Jadi fungsi peralatan kearsipan yang pertama itu sebagai sarana penyimpanan arsip, ya. Terus yang kedua adalah sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan kantor, ya. Jadi kalau peralatan kearsipannya memadai, terus bagus dalam penyimpanannya, maka
dalam penemuan arsip atau dokumen itu akan lebih cepat ditemukan, ya. Terus sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan, ya. Apabila arsip itu disimpan sesuai dengan tempatnya, maka akan terhindar dari bahaya kerusakan. Nah, seperti contoh gambar yang pertama, yang ini, ya. Nah, ini kan ada dokumen yang berserakan, ya. Kalau misalkan dokumen ini tertumpah, misalkan ini di dalam gelas ada kopi atau teh, otomatis dokumen akan basah, ya, dan akan rusak, ya. Makanya perlu disimpan, ya, di tempat yang aman, ya. Oke, dari fungsi peralatan kearsipan sama pengertian peralatan kearsipan. Sampai sini ada pertanyaan atau cukup paham? Paham, Bu. Cukup paham. Baik, Ibu lanjut lagi ya. Nah, ini ada bentuk penyimpanan arsip. Ya, ada horizontal, ada vertikal, dan ada lateral. Ya. Kalau horizontal, bentuknya gimana? Penyimpanannya? Secara mendatar. Ya. Jadi bentuknya ditumpuk pada laci, ya. Kalau horizontal. Kalau vertikal? Tegak lurus. Tegak lurus. Ya. Jadi tegak lurus disusun ke belakang, itu vertikal. Terus lateral. Alhamdulillah. Berdiri disusun berderet menyamping, ya. Itu penyimpanan dalam bentuk lateral, ya. Jadi nanti kalau kalian PKL, ya, misalkan di kantor itu ada bentuk penyimpanan horizontal, vertikal, lateral, seperti apa, ya. Nanti bisa kalian perhatikan, ya. Itu. Nah, terus bagaimana sih kriteria pemilihan peralatan kearsipan? Kriterianya itu apa? Yang pertama, peralatan harus disesuaikan dengan bentuk fisik arsip. Ya. Terus yang kedua, peralatan yang digunakan harus apa? Memperhatikan sifat arsip yang disimpan. Memperhatikan sifat arsip yang disimpan. Nah, terus yang ketiga, Peralatan yang digunakan untuk memperhatikan pertumbuhan atau perkembangan arsip. harus ditambah setiap tahun berapa banyak pertambahannya. baik, jadi peralatan digunakan untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan arsip. Jadi yang namanya dokumen itu setiap hari pasti akan bertambah, ya. Makanya diperhatikan untuk peralatannya. Setiap hari dokumen itu bertambah atau berkembang berapa dokumen, ya. Terus yang keempat, peralatan yang digunakan juga harus apa? memberikan Dengan mudah diambil dan kembali. Ya. Nah, jadi dalam pemilihan arsip itu harus dilihat peralatannya itu harus memiliki kemudahan dalam menempatkan atau menemukan arsip itu kembali. Terus selanjutnya peralatan yang digunakan juga harus memperhatikan besar ruangan yang digunakan, ya. Nah, balik lagi ke gambar yang tadi, ketika ruangannya kecil tidak mungkin kalian memilih peralatan yang besar,
ya. Ditaruh di Alhamdulillah. ruangan tersebut, ya. Jadi harus memperhatikan besar ruangannya seperti apa. Terus yang keenam, bentuk organisasi. Ya, dilihat organisasinya besar atau kecil. Tidak mungkin ketika organisasi kecil kalian membeli peralatannya banyak, peralatannya yang besar, ya. Karena intensitas dokumen atau arsip yang disimpan ketika organisasi itu kecil akan sedikit, ya. Tapi ketika organisasinya itu besar, arsip yang disimpan itu akan banyak, ya, itu. Terus tingkat perlindungannya terhadap arsip yang disimpan, ya. Terus biaya yang tersedia. Nah, ini juga penting biaya, ya. Ketika biayanya di organisasi tersebut tidak banyak, maka yang dibeli peralatannya juga Buya namun ayah siswa banyak, tidak ya. ada namanya di Gitu, situ, ya. tapi ada Nah, notifikasi ini adalah menerima, kriteria berarti dalam kita kalian KRF, memilih kita peralatan KBNU karsipan. ilmu buah batu, Nah, ya. sampai sini cukup Kita jelas? ngecek. Atau ada Jelas, pertanyaan? Jadi itu pencairan di Cukup BNI jelas Antapani. ya? Nah, sekarang Jadi pihak Ibu Bank BNI akan Pusat menunjukkan sebuah video, ya. Silahkan kalian di lihat. Wates Garacono. Itu mah SMA 16 itu, Bu. Jadi paling ke Senin teh panginten udah ngabuking ngumpulkeun siswa ka ditu nganggo el. Bentar ya. Hari eta mah kali vendor dari Irang. Oh nya, dari rasa. Data saya grup nanya. Dengan payungnya. Oh, bagaimana? Ingat ya. Oh, saya tuh memilih waktu sana ini. Ya. Kan 27 28 dua genap musuh di hoyong. Silakan dilihat ya. Semangat ya. Kelihatan ya? Oke. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, ya, kira-kira apa isi dari video tersebut? Hah? Kira-kira apa isi dari video tersebut? Ayo, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan. Siapa ini? Itu ada seseorang, Dinda. Dinda. Oke, Dinda. Silakan, Dinda. Tadi di situ ada seseorang yang mengalami kebingungan dalam menggunakan peralatan kearsipan. Bagus, Dinda. Ada yang lain? Oke. Jadi Dinda betul ya. Di video tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut mengalami kebingungan dalam menggunakan peralatan kearsipan. Ya. Nah, sekarang kalian Ibu bagi ke dalam kelompok, ya. Kalian menganalisis jenis-jenis peralatan kearsipan, ya, dan kalian sebutkan kegunaannya itu apa, ya. Nah, soalnya seperti ini, Ibu tampilkan dulu ya. Oke, nah ini. Jadi, hari ini silahkan kalian kerja kelompok, ya. Hari ini untuk menilai keterampilan kalian, kerja kelompok, ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi
terbagi atas 3 kelompok, ya. Satu kelompok ada 5 orang dan ada 4 orang, ya. Nah, silahkan kalian lihat langkah-langkah pekerjaannya, ya. Kalian baca di sini. Di meja kerja guru terlihat tumpukan dokumen atau buku tugas peserta didik yang menggunung. Tak jarang guru susah dalam mencari buku tugas peserta didik. Ya, jika dibiarkan berserakan di atas meja, pastinya dapat menghambat konsentrasi dan memecah fokus saat bekerja. Saat sedang jenuh atau berada dalam tekanan, pikiran bisa tambah ruwet saat melihat sekeliling meja kerja dipenuhi berbagai kertas penting yang perlu disimpan. Ya, setiap meja guru sudah disediakan lemari untuk menyimpan dokumen. Ya, peralatan atau ruang penyimpanan yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen malah terisi dengan dokumen yang tidak semestinya untuk disimpan. Ya, peralatan penyimpanan tidak digunakan sesuai dengan kegunaannya. Nah, sekarang kalian berkelompok untuk mencari atau menganalisis kegunaan peralatan berikut ini. Ya, silakan kalian analisis ya, gunanya untuk apa peralatan ini. Ya. Nah, setelah itu kalian presentasikan hasil analisisnya ya. Setiap kelompok mempresentasikan dan setiap kelompok juga mempraktikkan cara penggunaan peralatan kearsipan. Ya. Yang kalian miliki. Ya, misalkan kalian memiliki stapler, ya. Kalian coba untuk praktekkan cara penggunaan stapler. Ya, Ibu mau lihat kalian gimana cara menggunakan peralatan tersebut. Oke, cukup paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke, sekarang Ibu bagi kelompoknya terlebih dahulu, ya. Ibu masukkan ke breakout ya. Kelompok 1 tetap di sini, ya, di ruang ini. Kelompok 2 dan 3, Ibu masukkan ke dalam breakout, ya. Tunggu sebentar. Kelompok 1 ada Renaldi ada? Ada, Bu. Oke, kelompok 2 Fitri. Kelompok 1 Ada, Renaldi, Fitri, Sabrina, Dwi sama Dinda. Ya. Kelompok 2 ada Feliza. Cindy. Ada, Bu. Riza ada, Bu. Ya, Cindy. Terus Bintang ada? Ada, Bu. Bintang. Raffi ada? Ada, Bu. Itu kelompok 2 ya. Wahidnya nggak ada, sakit. Terus kelompok 3. Kelompok 3 Adinda ada? Ada, Bu. Hanifah? Ada, Bu. Oke, Eki? Ada, Bu. Eki ada. Salsa? Ada, Bu. Oke. Baik. Nah ya, udah terbagi ya. Nah, sekarang kelompok 1 di sini ada Renaldi, Fitri, Sabrina, sama Dwi, sama Dinda. Oke. Waktu pengerjaannya silahkan kalian kerjakan selama 15 menit. Ya. Nanti setelah kalian kerjakan, silahkan kalian presentasikan. Ya, silahkan dikerjakan.
Silakan kerjakan secara berkelompok ya. Bisa WA-WA-anan atau apa, silakan ya. Nanti salah satu ada yang presentasi. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Belum ada ya? Bagaimana? Ada yang mengalami kesusahan? Jadi kalian itu lihat ada stapler, ada lemari arsip. Nah, itu kegunaannya itu apa? Ya. Oke, kelompok 1 ada kendala dalam mengerjakan? Kelompok 1 ada kendala? Tidak, Kelompok Bu. 1? Ada kendala, Dinda? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kelompok 2? Kelompok 2? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya. Kelompok 3? Kelompok 3, Eki ada kendala, Eki? Enggak, Bu. Enggak ada, Tidak Bu. ya. Paham ya, Eki ya? Iya, Bu. Oke. Oke, waktunya tinggal 8 menit lagi ya. Silahkan segera diselesaikan. Setelah kalian kerjakan, nanti silahkan kalian presentasikan.
Oke, sudah ya. Waktunya cukup ya. Silahkan presentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Untuk mulai dari kelompok berapa dulu nih? 1 dulu ya. Iya, Bu. Oke, kelompok 1, ayo silahkan presentasikan. Ada yang mewakili mungkin? Siapa? Saya, Bu. Sabrina? Iya. Oke, Sabrina. Silahkan, Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Riza Rahmanda, perwakilan dari kelompok 1, yang nama anggotanya ada saya sendiri, Renaldi, Fitri, Dwi, dan Dinda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa jenis peralatan kearsipan, yaitu yang pertama, ada filing cabinet. Filing cabinet, sebuah lemari eksklusif yang tercipta dari bahan logam dan berukuran tegak laksana lemari. Filing kabinet berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih aktif. Yang kedua, ada lemari arsip. Lemari arsip adalah tempat menyimpan berbagai bentuk arsip. Lemari arsip dapat terbuat dari kayu atau besi yang dilengkapi dengan daun pintu yang menggunakan engsel, pintu dorong, atau menggunakan kaca. Yang ketiga, ada rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu penyimpanan. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu, tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Rak arsip yang akan disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ordener atau kotak arsip. Yang keempat, ada guide. Guide, Sabrina. Guide. Iya. Guide yaitu lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai petunjuk dan atau sekat pemisah dalam menyimpan arsip. Guide terdiri dari 2 bagian, yaitu tab guide, yaitu bagian yang menonjol untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda, atau indeks pengelompokan arsip. Dan yang kedua, badan guide berfungsi untuk menopang arsip-arsip yang ada di belakang. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, silahkan mempraktekkan satu peralatan yang ada di rumah masing-masing untuk mempraktekkan. Mungkin salah satu? Silahkan. Iya, saya, Bu. Siapa ini? Dinda. Dinda, oke. Silahkan, Dinda. Kelompok 1. Saya mempraktikkan stapler ya, Bu. Iya, silahkan. Iya. Pertama, sebelumnya kita isi dulu. Yang pertama, buka bilah bagian bawah stapler ini. Dibuka seperti ini. Lalu, masukkan isi stapler atau staples ini ke dalam bilah besi bagian tengah, yang ini. Seperti ini. Sebentar. Ya, udah masuk. Lalu tutup kembali stapler dengan menyatukan bilah bagian atas dan bagian bawah. Seperti ini. Kalau sudah, siapkan kertas yang ingin disatukan. Lalu, masukkan kertas ke dalam stapler seperti ini. Lalu tekan stapler dengan kuat. Kertasnya sudah menyatu. Baik. Oke, cukup sekian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dinda.
Baik, itu ya pemaparan dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silahkan. Hasil dari diskusinya. Siapa kelompok 2? Saya Bu, Bintang Mardika Bu. Bintang, silahkan Bintang. Perkenalkan, nama saya Bintang Mardika, perwakilan dari kelompok 2. Pertama, saya akan menjelaskan apa definisi peralatan kearsipan. Kedua, apa nama peralatan dan fungsinya. Yang ketiga, saya akan menganalisis kriteria yang diperlukan dalam memilih peralatan kearsipan. Yang pertama. Kegunaannya aja Bintang. Oke, baik Bu. Ya, peralatannya gunanya untuk apa? Yang pertama, peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Peralatan ini pada umumnya tahan lama, dapat digunakan bertahun-tahun karena dibuat dengan bahan yang kuat seperti logam, kayu, aluminium, besi, plastik, dan sebagainya. Soal yang kedua, kabinet ialah sebuah lemari eksklusif yang tercipta dari bahan logam dan berukuran tegak laksana lemari. Fungsi filing kabinet ini ialah untuk menyimpan arsip-arsip penting perusahaan. Filing kabinet tercipta dari besi dan menyerupai brankas yang panjang. Yang kedua, Ordner adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang akan disimpan di dalam Ordner terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perforator. Ordner terbuat dari karton yang sangat tebal sehingga cukup kuat jika diletakkan secara lateral pada lemari arsip atau rak arsip. Ordner dapat memuat kurang lebih 500 lembar arsip atau surat. Yang ketiga, stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Stapler digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia. Cara kerja dan komponennya mekanik, serta baru berfungsi apabila diisi dengan staples. Stapler dan staples terbuat dari bahan logam sehingga cukup kuat. Sedangkan alat untuk melepas staples dinamakan stapler remover. Yang keempat, numerator. Numerator digunakan untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen tanpa harus mencetaknya dengan mesin printer. Pada bentuknya terdapat numerator bisa memiliki angka kecil atau besar dan dengan jumlah digit tertentu. Peralatan kantor harus memberikan kenyamanan kerja serta menunjang pekerjaan. Baik, terima kasih Bintang. Sekarang kelompok 2, silakan praktekkan peralatan yang ada di rumah. Salah satu, ayo. Ada yang mau mempraktekkan kelompok 2? Yang kalian miliki di rumah. Silakan, siapa yang mau mempraktekannya? Kelompok 2? Saya mau perforator, tapi saya nggak punya ininya, Bu. Nggak punya apa tuh? Nggak punya Perforatornya? Iya. Yang punya, ayo. Ada yang punya? Kelompok Ada 2? Bu, tapi kelompok 3. Oh ya udah, kelompok 2 ada punya peralatan lain? Map atau apa? Silakan. Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, cukup ya untuk kelompok 2. Tapi sudah tahu ya cara mempergunakan perforatornya ya, atau mapnya seperti apa ya kelompok 2? Iya, Bu. Tahu, Bu. Baik, sekarang silakan presentasi kelompok 3. Siapa yang mau mewakilinya? Saya, Bu. Baik, silakan. Cindy ya? Adenda. Oh, Adenda. Ya, silakan Adenda. Saya di sini akan menjelaskan tentang lemari arsip, ordner, stapler, perforator, dan map Snellhector. Lemari arsip adalah tempat menyimpan berbagai bentuk arsip. Lemari arsip dapat terbuat dari kayu atau besi yang dilengkapi dengan daun pintu yang menggunakan engsel, pintu dorong, atau menggunakan kaca.
Penyusunan arsip dapat dilakukan dengan cara berdiri menyamping lateral, dengan terlebih dahulu arsip dimasukkan ke dalam ordner, atau dengan cara ditumpuk mendatar atau horizontal, dengan terlebih dahulu arsip dimasukkan ke map. Kedua, ordner. Ordner adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm, yang di dalamnya terdapat besi penjepit arsip yang akan disimpan di dalam ordner terlebih dahulu, dilubangi dengan menggunakan perforator. Ordner terbuat dari karton yang sangat tebal sehingga cukup kuat jika diletakkan secara lateral pada lemari arsip atau rak arsip. Ordner dapat memuat kurang lebih 500 lembar arsip atau surat. Ketiga, stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Stapler digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia, cara kerja dan komponennya mekanik, serta baru berfungsi apabila diisi dengan staples. Stapler dan staples terbuat dari bahan logam sehingga cukup kuat, sedangkan alat untuk melepas staples dinamakan staples remover. Perforator adalah alat untuk melubangi kertas atau kartu. Perforator digerakkan dengan tenaga manusia. Cara kerja dan komponennya mekanis. Perforator membuat lubang dengan diameter 5 mm. Perforator terbuat dari logam. Map Snell-Hechter yaitu map yang mempunyai penjepit di tengah map. Map ini tidak mempunyai daun penutup. Untuk menopang atau arsip surat yang ada di dalamnya digunakan penjepit. Arsip yang disimpan pada umumnya yang bersifat inaktif, tetapi dapat juga untuk menyimpan arsip aktif. Arsip yang ditempatkan di dalamnya terlebih dahulu harus dilubangi dengan menggunakan perforator. Baik, silahkan ada yang mau mempraktekkan peralatannya yang ada di rumah? Ayo, kelompok 3 siapa? Saya, Bu. Salsa. Oke, silakan Salsa. Yang pertama itu yang kita butuhkan kertas. Kemudian dilipat seperti ini, dilipat dengan sama rata. Seperti ini. Lalu kembalikan lurus dan gunakan perforator di bagian tengah-tengahnya rata. Seperti ini. Tinggal ditekan dan sudah bolong. Sekian dari saya. Baik, bagus ya. Semua sudah melaksanakan diskusi dengan baik ya. Jadi semua sudah benar. Jadi jenis-jenis peralatan kearsipan sudah kalian sampaikan di setiap kelompok tadi ya. Kalian juga sudah mempraktekkan bagaimana cara penggunaan peralatan kearsipannya yang kalian miliki di rumah masing-masing ya. Nanti untuk peralatan yang lainnya ketika kita nanti tatap muka nanti kita akan mempraktekannya ya, seperti itu. Nah, dari pembelajaran hari ini ya, untuk bisa diambil kesimpulan ya, kita tarik kesimpulan bersama-sama ya. Untuk pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan ya? Coba ada yang mau berpendapat untuk menarik kesimpulan hari ini? Siapa? Saya. Cindy ya? Iya. Ya, Cindy. Silakan Cindy. Kesimpulan belajar hari ini adalah definisi peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Fungsi peralatan kearsipan yang pertama sebagai saran penyimpanan arsip, yang kedua sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan. Yang ketiga sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip tahan lama. Jenis-jenis peralatan kearsipan, lemari arsip, filing kabinet, stapler, perforator, map arsip, ordner, dan penyimpanan khusus.
Baik, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Cindy. Jadi hari ini kesimpulannya kita mempelajari apa itu kegunaan beberapa jenis-jenis peralatan kearsipan. Terus peralatan kearsipan itu apa sih? Fungsinya untuk apa? Nah, itu tadi sudah dijelaskan sama Cindy ya. Nah, sekarang Ibu mau mengambil penilaian pengetahuan kalian ya melalui post test ya. Ibu sudah upload di Classroom ya di LMS kita ya di smkbw1.sch.id ya. Silahkan kalian kerjakan, waktunya 5 menit ya. Cuman ada 3 pertanyaan. Ya, silahkan kalian kerjakan, waktunya 5 menit, silahkan kalian buka LMS-nya masing-masing. Silahkan ya. Yang di LMS soalnya seperti ini ya, yang ini ya. Ada 3 pertanyaan ya. Iya, Bu. Ya, silahkan dikerjakan. 5 menit waktunya. Ayo. Dari pembelajaran yang tadi, otomatis kalian bisa ini menjawab pertanyaan pengetahuan ini. Ibu cek dulu ya, sudah ada yang mengirimkan belum ya? Di LMS masing-masing. Oke, ini beberapa sudah memasukkan jawabannya. Ya. Ayo, 2 menit lagi ya. Oke, cukup waktunya ya. Semuanya sudah mengirimkan ke LMS masing-masing untuk jawabannya ya. Nanti Ibu akan menilai ya di LMS yang kita miliki ya. Nanti kalian bisa melihat nilainya di situ. Ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Dan Ibu mau menanyakan kira-kira yang kita pelajari hari ini apakah ada kekurangannya dan apakah ada yang masih mengganjal ya, yang masih belum kalian pahami. Seperti itu. Ada? Ayo, ada? Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak. Cukup paham? Paham, Bu. Baik, alhamdulillah kalau semua sudah cukup paham untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini cukup. Kita lanjut minggu depan. Minggu depan kita akan masuk ke materi tentang penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda, ya. Nah, untuk mempersiapkan pembelajaran minggu depan, silahkan kalian pelajari terlebih dahulu di modul masing-masing. Ya, nanti Ibu akan share juga materi ajar tentang penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda. Ya, silahkan nanti kalian cek di LMS masing-masing, di e-classroom, kalian cek di materi. Ya,
Kalian baca-baca terlebih dahulu supaya nanti ketika kita mempelajari minggu depan, kalian tidak blank ya. Kalian paham dan kalian sudah mengerti. Tinggal nanti kita explore lagi ya. Begitu ya? Cukup paham ya? Iya, Bu. Baik, kalau sudah cukup paham ya, mungkin hari ini cukup sekian ya. Pesan Ibu, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya, jangan keluar kalau memang tidak penting ya. Tetap stay di rumah karena memang pandemi ini masih belum selesai ya. Silahkan untuk menutup pembelajaran hari ini supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat, ilmu yang kalian dapatkan juga dapat bermanfaat untuk kalian. Silahkan kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Bintang, silahkan berdoa, kita tutup pembelajarannya hari ini. Setelah pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bintang sudah memimpin doa penutup hari ini. Ya, silahkan kalian pulang ya, pulang kan udah di rumah ya. Ya, silahkan kalian melakukan aktivitas atau pembelajaran yang lainnya. Terima kasih, Ibu tutup ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.